Hai Sobat IT, Indonesia merupakan salah satu negara dengan sistem persenjataan militer yang cukup disegani di dunia. Semua alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang dipakai oleh tentara kita diketahui tak semuanya berasal dari luar negeri. Tentara kita juga sebagian menggunakan senjata yang dibuat dalam negeri. Sebagai warga negara yang cinta akan Indonesia, kita harus bangga dengan teknologi militer buatan dalam negeri, meski belum sehebat Sukhoi buatan Rusia ataupun pesawat tempur buatan Amerika. Faktanya, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi pesawat terbang sendiri. Bahkan teknologi militer buatan Indonesia sudah dipercaya dan dipakai oleh beberapa negara seperti Singapura, Filipina, Korea Selatan, dan masih banyak lagi. Sebelum masuk ke videonya, Infotech mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Semoga dengan bertambahnya usia negara ini, apa yang dicita-citakan oleh bangsa ini dapat tercapai dan terlaksanakan. Berikut ini adalah rangkuman teknologi tercanggih militer Indonesia bagian kedua. KRI-RE Marta Dinata. KRI-RE Marta Dinata 331 merupakan hasil kerjasama alih teknologi antara TNI Angkatan Laut bersama PT PAL dengan galangan kapal Damenskid Naval Shipbuilding atau DSNS Belanda. Yang menarik dari kapal perang ini selain spesifikasinya yang canggih adalah pemilihan namanya. Nama RE Marta Dinata ini diambil dari nama seorang pahlawan yang pernah berjuang untuk Indonesia. Bernama lengkap Raden Edi Marta Dinata. Ia seorang laksamana TNI atau Animerta yang lahir di Bandung, Jawa Barat pada 29 Maret 1921. KRI RE Marta Dinata 331 menjadi kapal kelima yang menerapkan teknologi Sigma. Kapal kombatan ini mampu melaju hingga kecepatan 28 knots dan didesain untuk menjalankan berbagai misi yaitu peperangan anti kapal permukaan, peperangan anti kapal selam, peperangan anti serangan udara, serta peperangan elektronika. KRI Raden Edi Marta Dinata 331 dilengkapi dengan meriam utama atau Melara 76 mm, Super Rapid Gun dan rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jarak jangkaunya bisa mencapai 180 sampai 200 km. Kapal perang ini juga dilengkapi dengan rudal Terma SKWS DLT-12T yang mampu membelokkan arah rudal, mengacaukan sensor rudal, mengacaukan jammer hingga mengecoh inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara ke permukaan. Selain itu ada juga rudal anti serangan udara Mika yang dirancang efektif dan dapat menyergap sasaran sejauh 20-25 km dengan ketinggian 9.144 meter. RH-450. Saat masa pengujian awal, RH-450 ini bernama RX-450. Roket ini akhirnya pertama kali diluncurkan dalam masa uji coba pertama pada Mei 2015, dengan jarak jelajah saat itu mencapai 100 km. Namun seiring pengembangannya, konsorsium roket nasional menggandeng 8 dalam meningkatkan kemampuan RX-450. Terakhir roket ini kembali diuji coba pada Desember 2016. Dalam uji coba itu, jarak jelajah roket ini meningkat menjadi 150 km. Uji coba saat itu RX-450 sudah berubah nama menjadi RH-450. RH-450 adalah roket balistik dengan konfigurasi panjang total 7,1 meter, diameter 0,45 meter, kecepatan maksimal 4000 km per jam, massa total 1600 kg, dengan muatan sensor dinamika terbang dan balas. Roket ini membawa dua payload yang terdiri dari payload GPS dan payload radar. Kedua payload ini memiliki misi untuk mengetahui gerakan dan posisi roket selama terbang. Target dari pengembangan RH-450 ini adalah bahwa roket terbang dengan baik dan stabil, tanpa adanya anomali gerakan yang terjadi pada saat ujian statis. Di samping itu juga diharapkan data sensor gerak roket yang terdapat pada payload dapat bekerja dengan baik. Petir P101. Petir P101 dikembangkan oleh seorang pria bernama Ricky Hendrik Agam dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang, Kementerian Pertahanan RI. Beliau adalah ahli bom yang telah menangani banyak sekali bom untuk pesawat Sukhoi yang diproduksi oleh Rusia. Bom-bom yang dibuat oleh Ricky dan perusahaannya atau PT Sari Bahari dikenal sangat hebat hingga pemerintah kerap memesan darinya. Petir P101 juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Petir P101 memiliki kecepatan super tinggi.
Dalam sebuah uji coba didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam. Kemudian rudal ini juga mampu membawa hulu ledak sekitar 10 kg. Berat totalnya adalah 20 kg, dengan panjang 1,85 meter dan lebar sayap adalah 1,55 meter. Petir P-101 dirancang sebagai rudal permukaan ke permukaan berkemampuan balistik. Dengan program yang ditanam, rudal petir dapat disetting untuk menuju ke target sasaran vital tertentu yang tidak bergerak. Antasena. Industri perkapalan di Indonesia terus mengalami kemajuan. Seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh PT Lundin, produsen kapal berteknologi canggih yang berbasis di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat ini memulai kerjasama dengan PT Pindad Indonesia dan CMA Defense untuk memproduksi kapal tank boat pertama di dunia yang bernama Antasena. Adapun pengambilan nama Antasena diambil dari tokoh pewayangan yang terkenal yang memiliki kemampuan bertarung di air. Bahkan Rusia yang dikenal sebagai salah satu negeri dengan alutsista nomor 1 bersama Amerika masih melakukan kegiatan impor terkait penyediaan moda tempur. Negeri yang dipimpin Vladimir Putin itu memesan tank boat Antasena buatan Indonesia yang diproduksi PT Lundin Banyuwangi, Jawa Timur. Lalu apakah istimewanya tank boat ini? Belum banyak yang menyadari jika Antasena merupakan monster dua alam yang dapat dikatakan mengerikan. Selain bisa digunakan di rawa-rawa, pantai, dan perairan dangkal, tank boat ini juga mampu melindungi penumpang serta logistik dari berbagai jenis serangan. Secara dimensi, tank boat ini memiliki panjang sekitar 18 meter, dengan mesin buatan MAN yang bisa melaju hingga kecepatan 40 knots. Teknologi lain yang tertanam di dalamnya ialah Remote Control Weapon System, atau RCWS, berkaliber 7,62 mm dengan sistem nadir dan spesifikasi yang canggih. Drone Elang Hitam. Elang Hitam adalah drone atau pesawat udara nirawak ataupun tipe Medium Altitude Long Endurance atau MEL yang mampu terbang tanpa henti selama lebih dari 24 jam. Nama Elang Hitam pada drone ataupun MEL ini diberikan oleh Menteri Riset dan Teknologi atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Bambang PS Brojonegoro. Drone Elang Hitam memiliki radius operasional 250 km dan cruising altitude 3.000 hingga 5.000 meter, dengan kecepatan maksimum 235 km per jam. Elang Hitam mampu terbang dengan ketinggian maksimal 7.200 meter, dan mampu terus terbang tanpa henti hingga 30 jam. Drone bisa lepas landas dengan landasan pacu sepanjang 700 meter, dan bisa mendarat di landasan pacu sepanjang 500 meter. Elang Hitam memiliki dimensi panjang 8,3 meter, tinggi 1,02 meter dengan bentang sayap 16 meter. Drone ini dibekali dengan 4-stroke engine berkekuatan 110 hingga 150 horsepower dan 2 baling-baling. Elang Hitam juga memiliki empty weight 575 kg dan kapasitas muatan hingga 300 kg. Drone ini juga mampu menampung bahan bakar seberat 420 kg.